Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tugas yang Utama, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 43 dan 44. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Yesus memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sosok atau figur Tuhan Yesus tidak henti-hentinya dicari dan dikagumi banyak orang dengan berbagai alasan atau motivasi. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sakit keras, dengan cepat beredar kabar tentang keberadaan Tuhan Yesus yang secara khusus singgah atau mampir di rumah mertua Simon Petrus. Maka tidak mengherankan apabila dalam waktu sekejap semua orang yang menderita bermacam-macam penyakit berbondong-bondong dibawa kepada Yesus. Yesus pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu Yesus dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Karena itu, pada saat Yesus mau meninggalkan orang-orang itu, mereka menahan Yesus. Orang-orang yang telah melihat kehebatan dan kuasa Yesus ingin agar Yesus tinggal bersama mereka dalam waktu yang lama. Tetapi Yesus menegaskan bahwa Allah mengutus Yesus untuk memberitakan Injil. Saudara-saudari terkasih, memberitakan Injil merupakan tugas yang utama Tuhan Yesus datang ke dunia. Yesus ingin supaya semua umat manusia dapat mendengar kabar baik tentang Allah. Kabar baik itu ialah bahwa Allah mencintai manusia. Cinta Allah nyata dalam diri Yesus. Cinta Allah diwujudkan oleh Yesus dengan menyembuhkan orang-orang yang menderita berbagai macam penyakit. Dengan demikian, Yesus ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa sakit itu bukan suatu kutukan dari Allah. Allah juga hadir pada saat manusia menderita atau terkena suatu penyakit. Selain itu, ada kabar baik bagi orang-orang dikuasai roh jahat. Sebab dengan kehadiran Yesus, kekuasaan iblis mulai disingkirkan. Untuk itulah Yesus tidak memenuhi permintaan orang-orang yang mau menahannya, karena masih banyak manusia yang rindu melihat dan merasakan cinta Allah. Dengan bersikap demikian, Yesus menunjukkan bahwa memberitakan Injil adalah tugas penting yang tidak boleh dilalaikan. Saudara-saudari terkasih,
Tuhan Yesus sangat mengerti dan menyadari mana tugas yang utama dan maha penting, dan mana yang bukan tugas merupakan utama. Setelah Yesus menyembuhkan orang sakit dan orang yang kerasukan roh jahat di sekitar tempat tinggal ibu mertua Simon Petrus, Yesus melihat bahwa tugasnya belum selesai. Masih ada daerah lain yang perlu Yesus kunjungi, dan mereka itu juga memiliki hak dan kesempatan untuk melihat dan mengalami kasih serta kuasa Allah yang hadir dalam diri Yesus. Yesus tidak datang ke dunia untuk bersenang-senang, tetapi melaksanakan tugas utama yang diterima Yesus dari Allah. Dan hal ini perlu kita teladani. Sebab terkadang kita tidak tahu dan tidak sadar mana tugas yang utama. Ada kalanya kita melalaikan tugas utama, sementara yang bukan tugas utama kita lakukan. Misalnya, saat seorang pemuda menikah. Setelah menikah, tugas utama dari seorang suami adalah bekerja untuk menafkahi istrinya. Maka tugas lain menjadi kurang penting, apalagi ketika istrinya mengandung dan melahirkan anak. Dalam kondisi demikian, tugas suami semakin berat. Hal yang sama berlaku bagi istri. Seorang istri memiliki tugas utama di keluarga, yakni mengurus suami dan anak. Saudara-saudari terkasih, kita semua umat Kristen dan Katolik mempunyai tugas utama yang harus kita kerjakan. Namun, terkadang kita tergoda untuk meninggalkan atau melalaikan tugas utama yang semestinya kita kerjakan dan menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Contohnya, seorang guru yang memiliki tugas utama mengajar siswa di sekolah. Guru tersebut bisa saja meninggalkan atau melalaikan tugas utama sebagai guru dengan sibuk mengurus hal-hal lain. Contoh lain, seorang petani yang memiliki tugas utama bekerja di ladang atau di kebun. Petani itu bisa saja meninggalkan atau melalaikan tugasnya sebagai petani dengan menyibukkan diri mengurus masalah orang lain. Tentu membantu teman atau orang lain yang mengalami masalah adalah tindakan yang baik dan mulia. Tetapi jikalau seseorang sampai melupakan atau melalaikan tugas utamanya, akan menjadi jelek. Sebab jika hasil ladang atau kebunnya gagal, maka petani itu dapat menyengsarakan keluarganya sendiri. Anak-anak dan istrinya yang seharusnya hidup dari hasil kebun atau ladang menjadi terlantar. Apakah kita sudah menjalankan tugas utama kita? Ataukah kita terkadang melalaikan bahkan meninggalkan tugas utama kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kesetiaan-Mu dalam menjalankan tugas utama yang telah Engkau terima dari Allah Bapa di surga. Berilah kami rahmat dan kesadaran untuk setia melakukan apa yang menjadi tugas utama kami tanpa tergoda
oleh sesuatu yang kurang penting. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.